Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, senang sekali hari ini saya berjumpa kembali dengan saudara. Dimanapun berada, doa dan harapan saya kiranya Anda semua senantiasa berada dalam lindungan Tuhan, semua sehat-sehat, baik-baik saja. Dan saya berdoa dan saya berharap bahwa hari-hari ini corona varian Omicron dia muncul lagi, dan sudah banyak orang yang ada beberapa orang ya sudah agak banyak lah, sudah kurang lebih 1.000 lebih yang sudah terkena, sekalipun menurut para ahli sampai hari ini yang terkena varian Omicron belum ada yang meninggal. Tetapi bukan berarti kita menentang virus itu dan kita mulai terlena. Jadi kita harus terus memperketat protokol kesehatan yang sudah kita bangun selama kurang lebih 2 tahun ini, agar itu terus kita terapkan, karena disiplin itu penting di dalam, bukan saja di dalam hal berguna untuk hal kesehatan kita, tetapi juga di dalam banyak hal. Jadi mari kita sama-sama jaga supaya kita semua terhindar, kita sendiri terhindar dari penularan virus corona maupun keluarga-keluarga kita yang kita cintai dan teman-teman para sahabat kita yang lain. Baik, puji Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk belajar satu tema yang cukup fundamental di dalam kekristenan dan juga non-Kristen, karena seringkali saudara-saudara di luar Kristen, saudara-saudara Muslim selalu membahas ini, dan bahkan mereka selalu menuntut bahwa Yesus itu adalah manusia biasa yang dilahirkan oleh manusia, bapaknya Yusuf, ibunya Maryam, sesuai dengan apa yang tercatat di dalam Al-Quran. Jadi mereka harus memaksakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa orang Kristen mentuhankan Yesus atau mengangkat Yesus menjadi Tuhan? Nah, saya ingin sampaikan kepada semua saudara-saudara saya, teman-teman saya Muslim, saya adalah seorang pastor, saya seorang Kristen, tetapi banyak keluarga-keluarga saya Muslim, dan kami saling mencintai, kami saling menyayangi, hubungan kami harmonis, tidak ada sesuatu apapun yang mengakibatkan hubungan kami tidak baik. Karena justru bukan agamalah yang menjadi keretakan di dalam sebuah hubungan. Kalau orang belajar tentang sebuah agama atau tentang agama, harusnya bagaikan padi yang terus menunduk, karena dia berisi, dia mendapatkan, dia menyerap sesuatu yang ada di dalam ajaran tersebut. Bukan semakin mengerti tentang hukum-hukum Tuhan, semakin mengerti tentang suci, kita semakin berontak, ya, semakin frontal, semakin ganas, semakin keras, semakin sadis, semakin jahat. Bukan itu, saudara. Apa gunanya kita mempelajari Alkitab, Al-Quran, atau kitab-kitab yang lain? Karena di negara Indonesia ini kita adalah negara majemuk yang memiliki suku, bangsa, bahasa, ras, etnis, agama terlalu banyak. Bahkan bahasa yang ada di Indonesia saja, bahasa daerah saja terlalu banyak. Tetapi kita jangan lupa bahwa pada kakek moyang kita, nenek moyang kita, ya, yang disebut sebagai founding father, mereka adalah pendiri bangsa ini yang telah berupaya bersusah payah dengan keras membangun bangsa ini untuk kita generasi yang hari ini ada. Tapi kita harus ingat juga bahwa mereka telah membangun suatu bangsa yang sangat bagus untuk kita, karena mereka telah menyepakati sebuah undang-undang, yaitu ada Undang-Undang Dasar 45
ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, dan semua undang-undang yang ada itu justru untuk mempersatukan seluruh etnis, ras, agama, golongan, suku, bangsa yang ada di negara Indonesia ini. Jadi jangan lupa, mereka telah bersusah payah untuk mendirikan, membangun bangsa ini. Nah, kita generasi yang hari ini ada, harusnya generasi yang semakin memiliki intelektual yang tinggi. Harusnya generasi yang semakin pandai, semakin pintar. Karena bertalian dengan perkembangan teknologi yang hari ini begitu menanjak, ya. Demikian juga ilmu pengetahuan akan semakin tinggi. Jadi jangan kita semakin pandai, malah perbuatan kita seperti orang bodoh. Justru kita semakin pandai, kelakuan kita, perbuatan kita harus mencerminkan sesuatu yang akan disebut oleh orang lain bahwa orang itu pandai. Orang itu benar-benar profesor, orang itu benar-benar doktor. Orang itu betul-betul seorang skoler. Jadi dengan kita menunjukkan perilaku sikap yang baik, harmonis, untuk saling menghargai antara ras, agama, etnis, budaya yang ada di seluruh Indonesia ini, maka secara otomatis kita telah membangun sebuah dasar, ya, yang kemudian akan dinikmati oleh anak cucu kita nantinya. Karena kita harus ingat, kakek nenek kita telah membangun sebuah bangsa yang baik, membangun sebuah dasar negara yang baik, sehingga menyatukan kita yang berbeda-beda suku, bahasa, ya, berbeda-beda etnis, ras, golongan, agama, tetapi kita bisa bersatu selama ini. Nah, kita jangan merusak apa yang telah diupayakan selama bertahun-tahun ini untuk bangsa ini. Karena kita harus ingat bahwa kita masih punya anak cucu yang kemudian akan menjadi generasi berikutnya yang akan meneruskan bangsa ini. Nah, kalau kita sekarang ini sedang menabur gendang perang, menabur gendang pertikaian, menabur gendang untuk saling membenci, untuk saling berkelahi, untuk saling memfitnah dengan isu agama. Jadi di agama itu dijadikan untuk sebuah perpecahan, pertikaian. Nah, itu tidak boleh. Agama itu harusnya dijadikan sebagai sesuatu penyatuan. Agama itu harus menjadikan kita menjadi orang yang lebih cinta, memiliki karakter yang baik, memiliki kasih yang baik kepada sesama, antar golongan, ras, etnis, agama manapun. Kita semua ada di bangsa ini adalah keluarga besar Pancasila. Ya, kita harus memandangkan itu, keluarga besar Pancasila, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika. Dan justru dengan kebersamaan, dengan kesatuan kita, itu yang akan menggoncangkan negara-negara lain. Karena menghadapi situasi kondisi pada akhir zaman ini, semua teknologi, orang-orang akan menampilkan, negara-negara lain akan menampilkan teknologi yang canggih. Nah, itu adalah suatu persaingan bisnis antara negara satu dengan negara lain. Karena itu kita harus bersatu untuk membangun negara ini. Kita tidak boleh kalah. Tujuannya apa? Tujuannya sama seperti orang sedang menabur sesuatu yang baik untuk tujuan generasi-generasi yang akan datang, anak cucu kita yang akan datang, yang akan mewarisinya. Jadi ingat itu baik-baik, kita harus perhatikan itu. Jadi saya mohon kepada para apologet Kristen dan Muslim untuk kita menjaga ini, menjaga NKRI ini. Jangan kita saling menyerang dengan argumen-argumen atau argumen-argumen yang menurut kita itu sudah paling benar. Belum tentu.
Jadi begini saudara, kita boleh membangun sebuah argumen, ya, tapi argumen yang kita bangun itu harus secara akademik. Kita harus mempelajari tentang sejarah, mempelajari, ya kan, tentang teologi yang dalam, semakin dalam. Kalau kita menekuni suatu bidang, ya pelajari itu semakin dalam dan betul, harus benar-benar. Supaya kita tidak saling menyerang dengan cara membabi buta, menyerang dengan cara-cara yang salah, yang tidak berkarakter, yang tidak menunjukkan seseorang yang berpendidikan atau seorang sekolah. Hanya orang-orang yang tidak bersekolah yang sedikit-dikit main fisik, adu fisik, dikit-dikit, ayo ketemu di mana, mau berantem. Ya kalau cuma ketemu, ayo ketemu di mana, ngopi. Ya kalau ngopi doang nggak apa-apa. Ya seperti saya melihat Gus Arya bersama dengan Babe Aldo, wah mereka saling, ayo Gus mau ketemu di mana, kita ngopi lah. Itu kan cuma ngopi, nggak apa-apa kan. Ya asal jangan dibalik ngopinya itu ada sesuatu, nah itu nggak boleh. Ya kita harus menciptakan suasana keharmonisan kekeluargaan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, sebab kita harus sadar bahwa kita semua adalah saudara di dalam bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oke, jadi itu adalah pendahuluan yang ingin saya sampaikan, karena saya merasa ini sesuatu yang tidak benar. Kalau saya melihat banyak orang mulai mengutarakan suatu kebencian, menampilkan hal-hal yang seakan-akan membenci, itu tidak bagus. Sekali lagi, itu tidak bagus. Ya. Jadi kalau kita mengajarkan kebenaran, kita mengajarkan teologi sesuai dengan pemahaman pengetahuan kita akan teologi kita masing-masing, maka kita harus jadi orang yang lebih baik daripada orang lain dong. Ya kan? Jangan dikit-dikit ya, dikit-dikit lapor, dikit-dikit hajar, dikit-dikit dicaci maki. Gak boleh. Ya, gak boleh. Sekali saya ingin tanya, masa Tuhan mengajarkan kita hal-hal jahat? Tuhan yang menciptakan kita itu adalah Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang luar biasa. Bahkan Tuhan yang tidak sanggup kita pikirkan dengan cara pikir kita, otak kita, pikiran kita yang dangkal ini. Kita tidak dapat memikirkan Tuhan dengan cara pikir kita yang dangkal, yang sempit ini. Tuhan itu terlalu agung, Tuhan itu terlalu besar, Tuhan itu terlalu ajaib, Tuhan itu terlalu dahsyat, Tuhan itu terlalu hebat, Tuhan itu terlalu mulia, Tuhan itu terlalu suci, Tuhan itu terlalu kudus. Kita manusia ini kan kotor, kita berdosa semua. Terlalu ajaib Tuhan itu. Jadi Tuhan itu mengajarkan kita untuk hal-hal baik, hal-hal kasih, hal-hal mengasihi, hal-hal kesatuan, hal-hal persatuan, bukan perpecahan, perselisihan, ya, bukan pertikaian, bukan berkelahi. Gak ada Tuhan mengajarkan hal seperti itu. Manusianya saja yang tidak mengerti tentang hukum-hukum Tuhan, tetapi kemudian sok-sokan mengerti tentang hukum Tuhan. Nah ini yang paling konyol, saudara. Orang yang tidak mengerti tentang hukum Tuhan, tetapi sok-sokan mengerti tentang hukum Tuhan, akhirnya apa? Semua akan terlihat dari perilaku orang tersebut. Ya, oke. Jadi itu yang ada di dalam hati saya yang paling dalam. Saya ingin mengajak kita untuk belajar. Hari ini saya mengajar tentang teologi Kristen. Karena apa yang saya pelajari, apa yang saya pahami, saya ingin memberikan edukasi kepada saudara-saudara saya secara khusus, ya, Kristen di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, dan juga umumnya teman-teman saya yang non-Kristen. Apa yang kalian dengar yang baik diambil, apa yang kalian tidak setuju, ya tidak usah diambil. Seperti itu. Itulah cara hidup berdampingan yang baik. Cara hidup yang benar, yang rukun. Ada beberapa teman-teman, saudara-saudara saya Muslim yang berikan komentar, ada yang baik, ya, tetapi ada komentar yang kasar, kata-kata kasar,
kata-kata makian dan seterusnya. Tapi saya tidak menanggapi dengan makian. Saya sampaikan bahwa Anda kalau seorang sekolahan harusnya bisa mengontrol kata-kata Anda sendiri. Ya kan begitu. Daripada kita biarin, ya kita harus tegur dengan baik. Dia mau dengar, puji Tuhan, alhamdulillah. Dia nggak mau dengar, ya up to you. Terserah Anda. Anda kan punya hak bebas. Tetapi sebagai sesama saudara, kita kan harus saling memberikan nasihat, menasihati. Yang baik diambil, yang tidak baik jangan diambil. Oke? Jadi hari ini saya mengajar tentang satu tema yang cukup fundamental di kalangan kekristenan, yaitu Yesus yang kami sembah, Yesus Kristus yang disembah, Yesus Kristus yang kita sembah, itu adalah firman yang hidup. Firman itu sendiri yang hidup. Dan dia datang bukan membawa suatu firman yang lain, tapi dialah firman itu sendiri. Dialah Injil itu sendiri. Bukan dia datang membawa suatu Injil baru, Injil yang lain, tidak. Dialah Injil itu sendiri yang turun ke dunia. Dialah firman itu sendiri yang turun ke dunia. Oke, kita perhatikan dulu dari narasi Alkitab. Yang pertama kita melihat dulu dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Itu yang berbunyi demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita menutupi samudera raya. Kemudian roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Lalu ayat itu dilanjutkan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Dan seterusnya. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah. Artinya Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi Allah yang pada mulanya ada sebelum segala sesuatu ada, kemudian dia berfirman, jadilah maka jadi. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah, kita perhatikan, kita harus memikirkan bahwa Allah dengan firman-Nya Allah itu tidak dapat dipisahkan, betul? Allah dengan firman-Nya itu juga tidak bisa kita kategorikan menjadi dua pribadi yang berbeda. Itu pun salah. Itu pun menurut saya tidak benar. Karena saya dan suara saya itu adalah saya sendiri. Saya dan suara saya tidak bisa mengatakan bahwa suara saya adalah pribadi yang lain. Saya adalah pribadi yang lain. Tidak seperti itu. Kenapa saya pakai menggunakan analogi suara? Dan ini sebenarnya bukan sebuah analogi. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan firman. Betul? Kenapa Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman? Sebab Allah itulah firman itu sendiri. Allah itulah firman itu sendiri. Kemudian Allah yang ada dia ada sebelum sejak segala sesuatu ada, atau Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Itu pun dikonfirmasi oleh beberapa ayat firman Tuhan bahwa Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi firman yang bersama dengan Allah yang pada mula itu sebelum segala sesuatu ada, kemudian dikonfirmasikan oleh Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama mengatakan apa? Pada mulanya adalah firman. Kitab Kejadian 1 ayat yang pertama mengatakan pada mulanya Allah menciptakan. Pada mulanya Allah. Perhatikan ya, pada mulanya Allah.
Injil Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Tetapi dilanjutkan lagi. Kitab Kejadian mengatakan berfirmanlah Allah. Jadi pada mulanya adalah Allah, kemudian berfirmanlah Allah. Dalam Injil Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman. Nah, apa beda? Sebenarnya tidak beda, karena firman dengan Allah itu adalah pribadi yang tidak dapat dipisahkan. Firman Allah adalah Allah itu sendiri. Makanya Injil Yohanes memberikan narasi. Dia menarasikan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dilanjutkan lagi oleh Yohanes, dan firman itu adalah Allah. Jadi harus tahu. Kemudian dalam ayat yang ke-14, Injil Yohanes mengatakan, kemudian firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi firman yang tadi, ya, firman yang tadi yang telah menjadi manusia yang dikonfirmasi oleh Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh siapa? Oleh firman yang tadi dikonfirmasi tadi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Jadi tanpa siapa? Dikatakan tanpa Dia, tanpa firman. Tanpa siapa? Tanpa firman. Dan firman itu siapa? Kita perhatikan dalam ayat yang ke-14. Injil Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ingat kata-kata anak tunggal Bapa. Jangan menggantikan ayat ini, ya. Saudara-saudara kita yang di muslim sering menggantikan ayat ini bahwa mana Tuhan beranak, Allah beranak. Di dalam Alkitab, narasi Alkitab, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Allah beranak. Tetapi disebut anak Allah. Kata-kata atau sebutan anak Allah itu tidak merujuk kepada Allah itu beranak. Saya konotasikan, ya, atau saya mengeditifikasikan dengan mengidentifikasikan dengan beberapa kali saya juga pernah mengatakan bahwa anak tangga, anak kunci, anak panah. Saudara, kalau analogi anak panah, coba analogi anak panah itu coba berpikir. Panah dengan anak panah itu adalah satu paket yang tidak dapat dipisahkan sebenarnya. Sekalipun suatu ketika mereka berpisah untuk sementara. Panah dengan anak panah. Tapi kalau panah tanpa anak panah pun tidak bisa. Demikian sebaliknya, anak panah tanpa panahnya pun tidak bisa. Tapi kalau dengan demikian, apakah panah itu beranak? Kan tidak. Jadi saya menganalogikan sebuah anak panah. Anak panah itu kan bisa dihantam. Anak panah ini bisa sejenak terpisah dengan panahnya. Tetapi anak panah ini kan tidak mungkin disebut sebagai panah, tapi selalu disebut sebagai anak panah. Kenapa? Karena dia yang dijadikan barometer, dijadikan sebuah fokus yang akan dihantamkan, yang akan dilepaskan. Jadi dia sejenak bisa memisahkan diri dengan panah ini. Tapi bukan berarti kemudian panah ini beranak. Analoginya seperti itu. Anak panah ini bisa sejenak berpisah dengan badan panahnya. Badan panahnya juga tanpa
anak panahnya, ini pun tidak 100% bisa disebut sebagai panah. Kalau disebut sebagai panah, tanpa anak panah, dia nggak bisa buat apa-apa. Dia nggak bisa difungsikan sebagai panah juga. Dia hanya sebagai sebuah pajangan. Kan seperti itu. Tetapi dia harus lengkap panah bersama dengan anak panahnya. Sekali lagi, bukan berarti kan panah itu beranak kan? Contohnya seperti itu. Jadi sebutan Yesus adalah anak Allah, bukan kata-katanya atau bukan sebutannya bahwa Allah beranak. Jadi jangan dibalik-balik sesuai dengan cara pikir kita, cara pandang kita, perspektif kita. Jangan dibalik-balik, saudara. Jadi saudara-saudara kita yang Muslim, jangan memaksakan ya kata-kata yang kalian miliki di dalam Quran itu sama dengan Alkitab. Alkitab tidak mencatat bahwa Allah beranak atau Tuhan beranak. Tidak ada sama sekali. Yang disebutkan adalah anak Allah, bukan Allah beranak. Makanya tadi saya analogikan seperti anak panah tadi. Oke. Dan Alkitab tidak memerlukan referensi atau dukungan dari kitab lain untuk meneguhkan keakuratan dan otentivitasnya. Jadi Allah yang dikonfirmasi, Yesus yang dikonfirmasi, firman yang telah menjadi manusia itu, kemudian itu datang ke dalam dunia menjadi juru selamat, menjadi penyelamat. Karena itu dia mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia menjamin tentang keselamatan. Dia memberikan jaminan tentang keselamatan. Barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sementara barang siapa yang tidak percaya telah berada di bawah hukuman. Yohanes 3 ayat 16, 17, 18. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa. Nah, sebutan Bapa itu yang saya maksudkan tadi, itu seperti anak panah tadi. Saya analogikan seperti anak panah. Dia adalah anak panah yang telah dilepaskan oleh Allah ke dalam dunia. Yesus itu bagaikan anak panah yang dilepaskan oleh Allah ke dalam dunia. Tetapi kita tidak mungkin bisa bilang, oh itu kan bukan panah. Ya memang dia bukan panah, tapi dia adalah anak panah. Karena itu Yesus tidak mengatakan, aku adalah panah. Yesus tidak mengatakan, aku adalah Allah. Dia tidak mengatakan itu secara langsung. Tetapi ada di beberapa kesempatan, dia harus menggunakan itu untuk memberi jawab dan meyakinkan orang. Salah satu kata, dan dia tidak serta-merta langsung mengatakan demikian. Demikian juga kedatangannya ke dalam dunia tidak serta-merta langsung datang, tetapi dikonfirmasi melalui nubuatan. Jadi yang pertama, Alkitab tidak memerlukan referensi atau dukungan dari kitab manapun untuk meneguhkan keakuratan dan otentivitasnya. Sebab Alkitab dapat menjawab semua klaim-klaim serta tuduhan-tuduhan, ya bahkan ada tuduhan-tuduhan omong kosong daripada para penyesat mulai dari abad pertama sampai pada hari ini. Sampai pada sekarang ini. Nah, ada banyak juga di antara penyesat itu yang kemudian ditangkap oleh Tuhan dan menjadi percaya serta mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab memerlukan kritik. Yes, Alkitab memerlukan kritik yang disebut dengan kritik tekstual. Ya, untuk apa? Untuk lebih meneguhkan, mengokohkan keakurasian dan kredibilitas. Ya, kredibilitinya yang kemudian menjadi kitab paling terpopuler di dunia saat ini, yang diikuti oleh pengikut 2,8 miliar di seluruh dunia. Kalau kita menyebutkan, ada yang mengatakan, Bart Ehrman adalah seorang teologi perjanjian baru yang kemudian karena dia menyelidiki Alkitab itu, ya, dia khususnya berfokus pada kritik tekstual perjanjian baru. Kemudian dia melihat dan menurut dia menemukan hal-hal yang janggal dalam penulisan loh ya. Tapi Bart Ehrman tetap percaya Yesus Kristus yang pernah datang ke dalam dunia, kemudian mati, disalibkan, dan bangkit. Bart Ehrman percaya, sekalipun dia meninggalkan imannya, tapi dia percaya hal itu terjadi. Tetapi bukan dia satu-satunya seorang sejarawan, seorang teologi, ya, teologi perjanjian baru.
Ada banyak teologi perjanjian baru yang memiliki kredibilitas yang lebih daripada Bart Ehrman. Jadi Alkitab mampu menjawab, ya, memberikan jawaban terhadap dirinya sendiri dari setiap serangan-serangan yang dilontarkan, baik secara akademik maupun non akademik. Jadi Alkitab sudah Yesus sudah dinubuatkan berkali-kali di dalam perjanjian lama. Baru kemudian dia menyatakan dirinya. Jadi tidak bisa tiba-tiba Yesus datang ke dalam dunia tanpa dikonfirmasi. Sudah dikonfirmasi terlebih dahulu melalui nubuatan-nubuatan dalam perjanjian baru. Itu yang ditulis di perjanjian lama, maksud saya. Ditulis dalam Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 9 ayat 6, kemudian Mika 5 ayat 2, ya. Kemudian Yesaya Sakaria 9 ayat 9, Mazmur 22 ayat 16 sampai 18, ya. Ada juga Yesaya 53 ayat 3 sampai yang ke-7. Itu adalah narasi nubuatan yang paling panjang, ya. Dan juga Yesaya 50 ayat 6, ada juga Zakaria 12 ayat yang 10, yang notabene semua menyajikan tentang nubuatan, menarasikan tentang nubuatan akan kedatangan Yesus Kristus, Sang Raja, Sang Juru Selamat yang membawa damai ke dalam dunia ini. Dan perhatikan, tidak ada seorang anak yang dikandung yang disebut sebagai anak kudus. Perhatikan, hanya Yesus satu-satunya yang dikonfirmasi oleh malaikat kepada Maria bahwa anak yang ada di dalam kandunganmu itu adalah anak kudus dari Allah. Ingat baik-baik, dan inilah yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Jaga hubungan baik. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kita yang lain agar dapat membantu memberikan pemahaman, pengedukasian, penginjilan, pengertian-pengertian agar teman-teman saudara-saudara kita yang lain juga terberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada kesempatan yang berikutnya. Shalom.